9 pelajaran buruk yang perlu kita lupakan. Oke, mari kita pelajari bersama. Ya, jadi mungkin kita pernah dipengaruhi oleh masa muda kita yang bersifat baik ataupun buruk. Dan kita semua pasti mempunyai pelajaran buruk yang kita pelajari selama ini, yang mungkin mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan beberapa hal. Bahkan ini bisa berdampak buruk pada diri kita sendiri. Dan hal ini bisa masuk melalui pikiran kita. Akan tetapi kita tidak harus menyimpannya untuk selamanya. Meskipun kita tidak dapat mengubah apa yang akan terjadi di masa lalu, dan kita bisa membentuk masa depan kita pada hari ini. Oke, jadi berikut adalah daftar pelajaran buruk yang perlu kita lupakan agar dapat memulai dari awal dengan perspektif baru tentang kehidupan. Yang pertama, kita harus selalu menjadi baik dan menghargai konflik ataupun konfrontasi. Oke, meskipun benar bahwa kita sering dapat menghindari konflik dengan bersikap baik, hal itu tidak selalu mungkin atau bahkan diinginkan untuk dilakukan. Kenyataannya, di saat dihadapkan dengan masalah biasanya akan sangat membantu untuk mengatasi secara langsung. Jika kita menemukan bahwa kita membiarkannya, hal itu akan menjadi buruk dan orang lain akan merasa bisa saat kita harus mengatasi masalahnya. Ya, konflik dapat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan, mengembangkan keterampilan ataupun memecahkan masalah. Yang kedua, kita harus kuat dan jangan pernah menunjukkan kelemahan. Ya, sangatlah mudah untuk menginternalisasi gagasan bahwa kita harus kuat dan tidak menunjukkan kelemahan ataupun perjuangan. Tetapi pada kenyataannya kita semua memilikinya, dan semakin cepat kita menerima hal ini, akan semakin cepat kita dapat berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak aman atau lengah di sekitar orang lain, dan mulai menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab atas emosi dan perilaku orang lain. Ya, kita mungkin pernah diajari pelajaran ini dalam beberapa cara, tetapi pesan dasarnya sama. Jika orang lain kesal, marah, dan cemas, itu karena sesuatu yang kita lakukan padanya. Jadi itu akan mengarah pada perasaan bersalah dan kesal. Sekarang saya tidak dapat mengatakan bahwa kita tidak dapat memberi pengaruh pada orang lain. Ya, tentu saja bisa. Misalnya kita dapat menginspirasi mereka untuk bertindak, mendorong mereka untuk berhasil dalam mencoba membantu mereka melihat berbagai hal dan perspektif baru. Yang keempat, kita harus memprioritaskan pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri. Ya, jadi tidaklah sulit untuk melakukan pendapat orang lain, dan rasanya kita tidak didengar atau dilihat jika Anda mulai percaya bahwa orang lain tahu bahwa lebih banyak daripada kita. Dalam beberapa kasus, ini mungkin bersifat benar, dan ketika Anda memprioritaskan pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri, pada dasarnya Anda mengatakan bahwa pemikiran mereka lebih penting daripada pendapat kita. Yang kelima, nilai Anda didasarkan pada harta dan materi Anda. Harta dan materi adalah bersifat baik dalam kehidupan. Mereka dapat memberi rasa aman dan nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tetapi mereka tidak mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Dan Anda bukanlah apa yang Anda kenakan, mungkin mobil atau sepeda yang kita kendarai. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang ada dalam dompet kita. Ya, karakter, nilai, dan tindakan kita akan menentukan kita, dan itu bukanlah barang yang kita beli. Yang keenam, emosi negatif harus dihilangkan. Ya, ketika hal ini menyangkut emosi kita,
Penting untuk dipahami bahwa sangat normal untuk merasakan hal yang berbeda. Bahkan kita tidak bisa bahagia sepanjang waktu, dan kita seharusnya tidak perlu mengharapkannya. Itu tidak akan baik jika kita harus memiliki pola pikir positif tanpa henti, dan itu tidak realistis. Perasaan marah, sedih, dan kecewa adalah bagian dari pengalaman setiap manusia. Meskipun ini bersifat tidak menyenangkan, dan Anda perlu mengizinkan diri sendiri untuk merasakannya. Yang ketujuh, kegagalan tidak dapat diterima untuk setiap manusia. Ya, jadi di masyarakat di mana mereka yang sukses sering dipandang lebih beruntung dan terhormat daripada mereka yang tidak. Kegagalan bisa terasa seperti tamparan keras di wajah. Tapi coba tebak, hidup ini penuh dengan tantangan, dan beberapa dari tantangan itu akan menjadi tantangan yang Anda rasa belum siap untuk dihadapi. Apa yang tidak baik adalah merasa bahwa kegagalan tidak dapat diterima, bahkan akan menjadi memalukan untuk diri kita. Dan sebenarnya kegagalan adalah bagian dari proses belajar, tumbuh, dan berkembang. Yang kedelapan, mengekspresikan kebutuhan atau batasan Anda itu tidak baik. Ya, jadi gagasan ini tidak hanya mendorong kita untuk mengutamakan kebutuhan orang lain, tetapi juga menyadari bahwa kita harus rela mengorbankan kenyamanan dan kesejahteraan kita untuk membuat orang lain agar bahagia. Dan pada dasarnya, hal ini dapat menyebabkan bertahan dengan situasi yang tidak baik dan bahkan hubungan yang kasar. Karena Anda merasa tidak pantas untuk mendapatkan yang lebih baik, kita juga bisa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan keselamatan kita untuk orang lain. Jadi yang benar adalah ketika kita mengutamakan diri sendiri, Anda memiliki lebih banyak energi dan antusiasme untuk semua orang lain dalam hidup Anda, terutama untuk mereka yang dekat dengan Anda. Yang kesembilan, kita harus mengikuti norma dan harapan masyarakat. Ya, kita hidup di dunia ini di mana kita terus-menerus dibombardir dengan pesan yang memberitahu kita bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan hidup. Oke, jadi sangatlah mudah untuk melupakan bahwa kita semua adalah makhluk individu dengan seperangkat nilai, minat, dan keyakinan kita sendiri. Sayangnya, banyak juga orang yang akhirnya mengikuti norma sosial yang tidak selalu mencerminkan nilai kepribadian mereka sendiri. Mereka mungkin ditemukan untuk melakukan sesuatu karena itu, dan itu apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, mungkin juga mereka takut melepaskan diri dari status quo, meskipun itu berarti bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Tapi tidak ada salahnya untuk melangkah keluar dari batasan norma sosial dan membuat pilihan yang mencerminkan keyakinan kita. Ingat, kita tidak harus mengikuti orang banyak jika itu tidak cocok untuk diri kita. Membela diri sendiri dan keyakinan Anda bisa menjadi pengalaman yang baik untuk membantu Anda mengembangkan rasa percaya diri yang lebih kuat. Jika Anda menyukai video ini, berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tanda support kami. Terima kasih.